Kepala BP2MI kembali memenuhi panggilan Barreskrim Polri dan diperiksa selama 8 jam terkait sosok T sebagai dalang judi online di Indonesia. Lima 50 peserta calon komisioner Kompolnas periode 2024 hingga 2028 jalani tahapan tes kesehatan usai dinyatakan lolos ujian tertulis. Kapolres Kutai Kartanegara mengikuti kirap dan pembagian bendera merah putih dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 6 Agustus 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyushinika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, kembali memenuhi panggilan Barreskrim Polri pada Senin 5 Agustus 2024. Benny diperiksa selama 8 jam terkait sosok T sebagai dalang judi online di Indonesia. Senin 5 Agustus 2024, Benny tiba di Barreskrim Polri pukul 12.12 waktu Indonesia Barat dan keluar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Benny mengaku mendapat 64 pertanyaan selama proses pemeriksaan yang berlangsung 8 jam. Namun Benny tidak menjelaskan secara rinci materi pertanyaan penyidik. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyampaikan selama 2 kali pemeriksaan, Benny tidak menjelaskan sosok T tersebut. Benny sebelumnya menyebut ada seorang berinisial T yang diduga sebagai pengendali judi online di Indonesia. Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan penipuan online di Indonesia dari Kamboja. Hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Sinjai merilis kasus tindak pidana curanmor di ruang gelar perkara Satuan Reskrim Polres Sinjai. Dalam kasus curanmor ini, Polres Sinjai berhasil mengamankan 2 pelaku. Kasat Reskrim Polres Sinjai Ibtu Andi Rahmatullah menyampaikan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban. Diketahui insiden pencurian motor tersebut terjadi pada 25 Juli 2024 lalu di lingkungan Toka, Kecamatan Sinjau Utara, Kabupaten Sinjai. Menindaklanjuti laporan korban, Satreskrim Polres Sinjai akhirnya berhasil mengamankan 2 pelaku berinisial MF, laki-laki 23 tahun, dan MR, laki-laki 17 tahun. Kedua pelaku diketahui sempat berangkat menuju Kabupaten Bone untuk menjual motor hasil curiannya pada seorang seharga Rp1.300.000. Dari hasil pengungkapan, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara. Seorang pemuda diringkus tim Jatanras Polda Babel usai curi sepeda motor di Sungaliat, Kabupaten Bangka.
Terduga pelaku berinisial BA berusia 20 tahun berhasil ditangkap pada Minggu 28 Juli 2024 di Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. Penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan analisa video rekaman CCTV yang berada di TKP. Pelaku menjelaskan aksinya dengan mengambil sepeda motor yang tidak terkunci dan kemudian mendorongnya menuju jalan raya. Berdasarkan hasil pengembangan dan pemeriksaan penyidik, pelaku diketahui telah melakukan sejumlah pencurian lainnya, mulai dari ponsel hingga mesin las dan bor listrik. Kemudian dari hasil pengungkapan dalam hal ini pengembangan dari pemeriksaan si pelaku, anggota mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan bukan hanya sebatas melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, namun demikian ada beberapa TKP yang dilakukan sebelumnya, di mana yang bersangkutan juga terlibat pencurian di wilayah Balon Ijuk, yaitu di PT SMS, di mana yang bersangkutan mengambil 3 unit handphone, dan dari hasil pencurian tersebut yang bersangkutan dia jual melalui via media online untuk yang 3 unit handphone tersebut. Dan selain itu juga ada satu TKP yaitu yang ada di Warkop Papa di Pangkal Pinang. Yang bersangkutan mencuri mesin las dan gerinda, kemudian dijual seharga 900.000, kemudian digunakan untuk keperluan sehari-harinya yang bersangkutan. Dan sekarang untuk si pelaku telah diamankan di Mapolres Bangka Belitung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, Satlantas Polresta Pekanbaru menetapkan seorang tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang ibu rumah tangga yang terjadi di Jalan Tuanku Tambusa. Tersangka merupakan seorang mahasiswi berinisial MP 21 tahun. MP ditetapkan tersangka usai menabrak seorang ibu rumah tangga bernama Renti Marningsih 46 tahun hingga meninggal dunia. Tersangka diketahui menabrak motor yang dikendarai korban dari belakang. Saat insiden kecelakaan terjadi, tersangka diduga baru pulang dari tempat hiburan malam dan saat dilakukan tes urin tersangka positif narkoba. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman masing-masing penjara maksimal 6 dan 12 tahun. Polres Aceh Utara mengamankan seorang pria yang tega melecehkan teman sesama pria yang masih di bawah umur. Aksi bejat ini dilakukan saat keduanya tidur di tempat ibadah saat menunggu durian jatuh. Seorang pemuda berinisial Mar berusia 20 tahun ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Aceh Utara usai dilaporkan melakukan kejahatan seksual dengan cara mensodomi temannya yang masih berusia 16 tahun. Dan inilah detik-detik saat tersangka dijemput petugas di rumahnya di kawasan Kecamatan Tanah Jambuai, Aceh Utara pada Senin 29 Juli lalu. Jadi menyokujak gede hentuk tiban kutanya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik, terungkap jika perbuatan menyimpang yang dilakukan terjadi pada saat korban dan pelaku bermalam di salah satu menasah pada Senin dini hari 29 Juli. Pada awalnya dua teman sekampung ini berencana untuk menunggu dan memungut durian jatuh di kebun warga yang berdekatan dengan menasah. Namun di saat korban tertidur pulas, pelaku melancarkan aksinya dengan mempeloroti celana korban dan mensodomi korban secara paksa hingga membuat anus korban mengalami pendarahan. Dia yang suruh mau minta duren. Kalian berencana untuk nyari duren? Iya. Terus kenapa di musola? Kenapa di menasah? Bilang dia tidur situ aja. Tidur situ aja, Ya. sambil nunggu duren jatuh. Iya. Habis itu duren dia kamu makan? Kenapa belah duren itu? Kejadian terungkap itu ketika orang tuanya yaitu ibunya melihat anaknya pulang pagi hari dan dari celana itu berdarah, sehingga
ketika ditanyain dia telah disodomi oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan awal bahwa si tersangka ini merasa gairah ketika tidur bersama di Menasah pada waktu itu. Nah, dia tidak tahan, kemudian dia melakukan hasrat seksualnya untuk mensodomi si korban dengan cara menarik celananya dan melakukan sodomi itu tersebut. Dalam kasus ini penyidik menjerat tersangka dengan pasal 50 junto pasal 47 Kadun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan saat ini tersangka telah ditahan di ruang tahanan Polres Aceh Utara untuk penyidikan lebih lanjut. 50 peserta calon komisioner Kompolnas periode 2024 hingga 2028 jalani tahapan tes kesehatan usai dinyatakan lolos ujian tertulis. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.